Yang ini untuk keluarga gue, yang ini untuk gue sakit. Jadi kalau ada apa-apa, Olga kasih nih buku tabungan Olga sama emak. Kalau ada 1000%, Mak. Olga percaya sama emak. Lo kenapa diem aja? Apa itu? Ini mobil dari manajemen Mampera buat lo. Jadi sahabat SF, ini adalah hasil apresiasi dari Olga dan juga manajemen Olga atas hasil kerja kerasnya selama ini. Jadi biar supaya Olga semangat, gak terlambat lagi manajernya kasih mobil baru. Benar sih, mau ucapin banyak terima kasih sama Olga yang udah bantuin emak, yang udah sayang sama emak. Ya, mama gue tuh sensitif bintangnya sama, jadi Sama pakai ngomongin malu juga. ya, ini kan kerja keras Olga ya. Selama ini ibarat kata dia nggak ada hitung-hitungan sama emak gitu aja sih. Emak suka sama dia. Banyak yang mungkin artis kadang-kadang sama manajernya ngecilin, Olga nggak, alhamdulillah. Alhamdulillah banget, maksudnya dari awal kita sama-sama kerja sampai sekarang tuh tetap nggak ada manajer. Itu yang masuk. Sekali lagi terima kasih banyak Mampera. Ya, rezeki bisa saya cari, tapi orang yang sayang jarang obah. Kalau ada orang yang kesenangan bisa dan sulit untuk dicari. Senang banget gitu loh. Mampera itu sebagai orang tua saya, sahabat saya, teman saya. Mampera terlalu baik, manajer, jujur, apa adanya, sangat menyenangkan buat saya. Saya dari dulu nggak pernah pakai manajer. Pertama kali pakai manajer sama Mampera dan untuk mudah-mudahan pertama dan terakhir. Aduh, perasaannya seneng, bahagia gitu loh. Bahagianya bukan karena mobilnya yang dikasih sama Mampera, tapi bahagianya begitu sayang sekali Mampera, manajer saya, sampai segitunya sama saya gitu loh, kasih saya hadiah. Nggak tahu hadiah dalam rangka apa. Kalau Mampera sih, kalau di mata saya bukan sekedar manajer, tapi dia teman curhat, teman cerita di saat saya sedih, di saat saya susah. Semua apapun itu pasti saya dikerjain dari sama Mampera. Iya, kita sayangnya dari hati ya, udah susah mau ngungkapinnya. Pokoknya dia tuh sama emak sayang, udah nggak tahu deh. Mungkin emak sama dia udah kayak anak banget dia sebagai emak. Dia ngapain emak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Emak cuma bisa ngasihnya ini sama Olga. Olga terima ya. Buat Mampera, Kak Sigit, terima kasih rasa sayang kalian yang saya mau gitu loh. Rezeki Mampera yang sudah kasih itu adalah sebagai tanda tambah cintanya saya, Mampera ke saya gitu loh. Yang paling penting sih itu aja. Yang penting jagain Olga sampai nanti nggak ada di dunia kita berdua ya kan. Satu lagi bentuk kedekatan antara Olga sama Mampera baru aja kita lihat. Tanpa ada hari-hari spesial, Olga juga nggak ulang tahun, nggak ada apa-apa. Mampera memberikan hadiah yang luar biasa, sebuah mobil mewah untuk Olga pada saat itu. Dan kata-katanya yang paling mungkin membuat Mampera terharu adalah yaitu sampai kapan, sampai nanti kita meninggalkan dunia. Bahkan Olga sama Mampera sempat curhat berjam-jam sampai akhirnya pasang DP BBM yang sama dan Olga bilang nggak boleh diganti sampai mati. Luar biasa. Kalau untuk sebelum-sebelumnya ada nggak sih, Mak, kata-kata yang jadi firasat untuk Mak? Yang terakhir dari Olga cuma ngomong, "Mak, cium Olga." Cium Olga, Mak. Mak bilang, "Ya sini, Mak, cium." Jangan deh, Olga belum mandi. Mak, Olga aja yang cium, Mak. Ada gitu yang dicium Bang Billy, Emak, Bapak sama Ibu ya, Bang. 4. Udah gitu sama dia bilang, "Mak, kalau gua nggak ada,
jagain adik-adik gue sama keluarga gue. Nih gue udah pisahin ya, Mak. Yang ini untuk keluarga gue, yang ini untuk gue sakit. Jadi kalau ada apa-apa, Olga kasih nih buku tabungan Olga sama emak. Kalau ada 1000%, Mak, Olga percaya sama emak. Kalau 100 kan cuma ada 100 ya, Mak. Dia bilang, Mak, ntar kalau misalkan ada apa-apa, Olga di depan buat Mak. Dia selalu belain Mak, biar masalah. Dia selalu bilang, Mak, sabar. Kalau orang jahat sama Mak, senyumin aja, nggak apa-apa. Jangan Mak lawan, karena kalau dilawan semakin jadi. Senyumin aja ya, Ga. Iya, senyumin aja. Tapi ya, semuanya emang balik lagi sama Allah ya. Mak cuman bisa jagain Olga sampai sini gitu. Nggak bisa jauh. Karena emang benar-benar kata-kata dia yang bisa misahin Mak sama dia cuma Tuhan. Anaknya baik banget. Anak tahu diri. Tahu diri banget anaknya. Ya Allah. Pernah Mak bilang, Olga, Mak capek deh megang artis. Kenapa, Mak? Artis tuh kadang-kadang kalau udah di atas suka bertingkah. Ntar lupa sama manajernya. Insya Allah Olga nggak kayak gitu, Mak. Olga kan susahnya sama emak. Ingat aja, Mak, yang 300.000. Kalau kontrak kita kan 300.000. Ntar kita bisa 300 juta ya, Mak. Tapi dia sayang banget sama keluarga beneran. Sama emak. Banyak deh, kenangan banyak banget. Tapi emang kayak dia punya firasat kok. Memang udah selalu kayak gitu. Omongannya nggak jauh dari situ. Mati. Makanya Mak bilang sama anak-anak Mak, besok-besok jangan ngomong gitu ya kalian ya. Jangan kontrak mati, kontrak hati aja. Karena dari dulu sampai sekarang di manajemen Mak itu nggak pernah ada kontrak, boleh tanya, nggak ada kontrak. Kalau lu memang mau keluar silakan keluar. Kalau lu udah rasa udah mampu mau jalan silakan jalan. Mak nggak pernah ngelarang. Masuk ke Mak nggak gampang. Mak mesti memang kursi klub dulu. Kalau klub baru Mak jalan, kalau nggak Mak nggak mau jalan. Bukan uang. Dari dulu Mak kerja bukan uang. Udah bisa bikin bangga mereka aja bahasa. Masuk ke TV udah terkenal aja Mak udah seneng banget. Tapi susah sih. Baik. Banyak sekali cerita dari emak ya. Karena memang emak terus mendampingi. Kalau tadi kata emak cuma bisa dampingi sampai sini. Bukan cuma ya, karena kalau menurut saya sih emak sudah memberikan yang terbaik untuk Olga. Terus mendampingi sampai akhir hayatnya Olga. Nanti kita akan dengar cerita lagi dari teman-teman BBG juga, dari Bontot juga, dari Kemal juga. Jangan kemana-mana, tetap bareng kita di Tribute to Olga Saputra. Masih bareng-bareng dengan manajemen terdekat Olga yang udah seperti keluarga. Iya. Yang kita mau tanya sekarang dari BBG dan juga dari Kemal, Bontot, kenang-kenangan atau yang paling diingat di dalam hati waktu jagain Olga di Singapura nih apa? Silakan. Bontot dulu mungkin. Bontot. Sewaktu di Singapura apa yang paling keingat sewaktu jagain atau temenin Olga kan? Atau Karena kenangan Bontot sama Olga iya. apa sih, Tet? Kenangan sama Olga, kita biasa panggil Olga kan Mimi kan? Oh, Mimi, ya. Kenal sama Mimi itu sejak masih di Rusung. Jadi pernah waktu itu dia ulang tahun dan baru pulang dari ngisi acara di stasiun lain. Iya. Itu jam 10 malam dia pulang. Nah, saya jam 11. Saya, Cika, terus Bobby sama teman-teman yang lain itu udah standby di rusunnya Mimi. Iya. Nah, kita punya planning
buat nakutin Mimi waktu itu. Jadi sebelum Mimi pulang kita udah standby dalam semuanya. Terus ada namanya Bobby itu jadi pocong. Jadi benar-benar lampu kamar, Padahal lampu Mimi itu paling takut pocong ya. Mimi Oke. paling takut sama pocong. Bobby Jadi lampu di kamarnya itu udah dimatiin semuanya. Waktu Mimi pulang itu sampai rumah sampai rusun tuh sekitar jam 12 kurang lah. Nah, waktu itu dia masuk rumah, dia teriak-teriak, "Ini gimana sih lampu gue kok mati? Emang belum bayar ya? Kan gue orang kaya, bayar gini." padahal lampunya itu Sengaja, sengaja iya. dimatiin. Nah, sampai akhirnya Mimi, ya udah deh, gue mandi dulu. Kan biasa kan, almarhum kalau pulang pasti mandi dulu kan. Iya. Waktu mandi si Bobby udah standby di dalam kamar mandi. Tapi kamar mandinya lampunya mati, pakai lilin aja dari depan. Iya. Karena waktu itu ada cuman 1 lilin waktu itu. Karena udah malam jadi cuman ada stok lilinnya di rusun tuh cuman 1. Akhirnya lilinnya cuman ada di depan buat temen-temennya semuanya. Nah, Bobby udah di dalam kamar mandi. dengan Nah, kostum pocongnya. Nah, Oke. udah jadi pocong si Iya. Bobby dalam kamar mandi. Waktu Mimi tutup pintu, jegrek, dia langsung teriak sekenceng-kencengnya. Dan dia nggak pakai celana dalam, cuman pakai handuk diginiin nih, handuk yang diselempangin di pinggang. Di pinggang. Dia langsung lari turun ke rusun, cuman pakai handuk itu. Jadi Sambil dia lari keluar ketakutan. Sambil lari keluar, ke halaman rusun pakai sampai lantai bawah itu kamarnya Mimi itu lantai 3. Sampai bener-bener sampai pos satpam dia lari. Dia sampai lapor sama pos satpamnya. ada pocong. Ada pocong. Baru dari situ kita turun semua sambil bawain kue ulang tahun sama rame-rame lah sama Cika, Bobby semuanya. Ya. Dan kalau untuk BBG, BBG mungkin bisa diwakili siapa yang ya silakan. Apa kenangannya sama sosok Mimi? Kalau kenangan aku sama Kak Olga waktu itu kan di Singapura. Jadi Kak Olga itu kan orangnya demen ngetes kan. Tiba-tiba, "Ces, gue lapar nih," gitu. "Oh ya udah, Mimi mau makan apa?" katanya. "Gue pengen makan suwiwing." Aku mikir, "Suwiwing apaan, Mi?" "Ya udah lo pergi aja tanya sama orangnya bahasa Inggris suwiwing, bahasa Inggrisnya suwiwing." Ya udah, tiba-tiba aku turun kan, turun aku nanya, "Excuse me, Miss, I want suwiwing." Terus si itu nanya, "What suwiwing? What suwiwing?" katanya. Terus aku kan takut salah kan. "Oh ya udah, white." Terus aku ke atas lagi, "Mimi, gak ada suwiwing." Terus orangnya nanya, "Suwiwing apaan sih?" katanya gitu kan. Lo tanya lagi, aku balik lagi suwiwing. Sampai mereka apa yang jualannya, "No suwiwing here, no suwiwing." Bilang, aku mikir, suwiwing apaan ya? Suwiwing. Naik lagi sampai 3 kali naik. Enggak, gue cuma ngetes doang. Itu sebenarnya bukan suwiwing, chicken wings katanya. Oh ya Allah. Si Mimi aja bilang gitu kan, si Mimi enggak, gue cuma ngetes doang. Lo sayang gak sama gue gitu kan. Soalnya kalau misalkan tiba-tiba bisa aja kan kalau lo suruh sekali mau, 2 kali nggak mau, 3 kali nggak mau, ternyata lo mau terus katanya gitu. Berarti lo sayang sama gue gitu. Terus aku bilang sama Mimi, "Ya Allah Mimi, kita mah sayangnya sama Mimi itu benar-benar dari hati, bukan karena Mimi itu artis, itu siapa, karena kita udah ngerasa keluarga, jadi saling bantu." Terus tiba-tiba dia nangis gitu. "Makasih banyak ya udah sayang sama Mimi," gitu. Itu sampai sekarang suwiwing. Makanya kalau ibu juga sama. "Ces, yoga sukanya apa kalau di Singapura?" "Suwiwing, Bu." Gimana? Suwiwing, chicken wing, aku bilang gitu. Ya kocak banget ya itu benar-benar. Ya Allah Tuhan. Berkesan banget. Iya. Itu sampai 3 kali. Sampai itu suwiwing, what suwiwing? Iya. Not suwiwing here katanya. Coba kalau chicken wing kan udah dibawain dari awal kan. Iya. Orang mintanya swimming, lo bawain chicken wing, ntar salah. Cuma salah lagi. Oke. Kalau dia kan kalau makan begitu, kalau misalkan kerupuk aja, kalau misalkan kita nyarinya sampai 10 kali putaran, "Mimi gak ada," lo harus cari sampai dapat itu kerupuk baru gue baru makan. Gitu. Oke. Oke Mas, boleh sedikit tentang Olga? Nah, kayak Mas tanya, kasihan. Diundang rumah jauh-jauh nggak ditanya kan Makanya kasihan. gue tanya. Iya. Oke Mas, silakan Mas. Kalau buat Mimi sih banyak banget, salah satunya Mas, dulu. mohon maaf, disuruh kerama kreatif. Ya Allah, dikit aja cerita. Ya udah, cerita Dikit boleh. aja. Boleh. Dia itu selalu kalau aku pulang kampung dia selalu bilang, "Mas jangan lupa pempek ya." Sama satu lagi dulu kan inget gak pas di rumah. Jadi waktu itu aku pernah ada acara host gitu jalan-jalan. Ya kan jalan-jalan ada Tara, ada Aca di ruang tamu. Dan dia waktu itu nyuruh, Mas coba praktekin, bawain acara jalan-jalan. Waktu itu aku lagi capek, Tara lagi capek. Kata aku, "Mi, nanti aja gitu kan. Nanti aja, aku bilang lagi capek Mi, bilang enggak sekarang aja, dibilang nanti Mi.
Enggak, dan dia marah banget, dia sampai nelpon Mak Vera. Mak, si Kemas nggak mau tuh Mak, aku suruh buat praktekin acara itu. Karena dia pengen lihat nih bagus atau enggak gitu. Saking dia marahnya, pin aku di delete sama dia. Gara-gara nggak mau suruh habis jadi- itu dia besoknya ini lagi. Di-invite lagi. Invite lagi, baikan lagi. Gitu. Saking totalnya dia Saking sayang sama temen kayak gitu, itulah Olga, sayang sama temen-temennya. Baik, nah ini semua teman-teman sudah kita bagikan kertas untuk Ya, menulis wishlist. wishlist. Kita ntar pengen tahu apa doa Isinya. atau apapun bisa dituliskan tentang Harapan-harapan. sosok, harapan dan lain-lain. Untuk kenangan bisa jadi. Kenangan. Nanti ya kita akan dengar. Tetap bareng kita masih ada satu segmen lagi. Tetap di Dahsyat.